Pada suatu hari, ada seorang gadis bahenol tak kendol-kendol turun dari mobil berem. Ia datang ke ruangan bosnya dan katanya wanita yang bernama Lisa tersebut akan menjadi sekretaris baru di perusahaan itu. Tanpa berpikir lama, si bos pun langsung welcome sehingga menerimanya dengan senang hati. Bahkan perhatian-perhatian kecil pun mulai terlihat ketika Lisa menjatuhkan dokumen di depan si bos. Beberapa hari kemudian, Lisa kembali bekerja. Ketika sedang berjalan dengan segelas kopi di tangan, tiba-tiba kopi tersebut mengenai seseorang. Perlu kalian ketahui bahwa pria itu malah senyum-senyum sendiri ketika membersihkan otongnya yang mengenai kopi tadi. Di sisi lain, kopi itu dibuatkan untuk si bos. Saat itu, Lisa mendapatkan pujian yang dimana kopinya begitu enak. Ketika hari sudah gelap, Lisa kembali masuk ke ruangan si bos dengan keadaan basah kuyup. Ternyata ia rela hujan-hujanan untuk membeli makanan. Kemudian mereka pun mengobrol sambil ngemil dan membahas kebaikan Lisa yang katanya menjadi baik karena pekerjaan. Keesokan harinya, Lisa sedang mengobrol dengan rekan kerjanya. Namun si bos melihat itu sembari ngintip dan terlihat bahwa ada kecemburuan dalam dirinya. Bahkan sampai berjam-jam pun si bos masih mengintip ketika Lisa sedang asik mengobrol dengan pria lain. Saat Lisa sedang gabut, akhirnya si bos bertekad untuk mengajak Lisa pergi makan bersama. Awalnya Lisa mengatakan bahwa ia sedikit takut, namun si bos terlalu memaksa sehingga Lisa tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah pekerjaannya selesai, si bos mengajak karyawan yang lain untuk ikut jalan dengannya. Mereka semua terlihat girang dengan kebaikan bosnya tersebut yang tiba-tiba ngajak jalan. Setiba di sana, mereka berempat pun abok-abok. Namun belum lama minum, Lisa langsung pamit dengan mengatakan ada suatu urusan. Hal itu membuat si bos penasaran dengan tingkah anehnya Lisa. Tak lama kemudian, ia pun menyusul Lisa dan ternyata mereka pulang bareng. Melihat sikap Lisa, sepertinya ia merupakan tipikal introvert sehingga selalu tertutup bahkan sulit menerima perhatian dari orang lain. Saat itu, si bos pun mengatakan bahwa ia menyukai Lisa. Oh, ceritanya nembak kali ya. Lalu Lisa menawarkan si bos untuk mampir ke rumahnya dan tentu tak menolaknya. Ketika masuk, hati si bos langsung nyesek melihat foto Lisa bersama pria lain. Karena kecewa, si bos pun langsung keluar namun hatinya menolak untuk pergi. Pada akhirnya ia mencari Lisa dan ternyata Lisa sedang berdiri dengan posisi yang sangat aduhai. Dan mereka pun ciuman dengan gaya alala guys. Bahkan nana Lisa yang besar itu disedot-sedot oleh si bos lalu diemes-emes. Tidak sampai di situ saja, karena pembobolan itu dilanjutkan di kamar hingga Keesokan harinya mereka kembali bekerja dan nampak lebih akrab antara si bos dan Lisa. Di sisi lain, karyawannya mulai gibah dengan kecurigaannya terhadap si bos bersama sekretarisnya tersebut. Lalu, si bos meminta Lisa untuk datang ke ruangannya. Di sana, Lisa langsung disosor dan salah satu karyawan di sana curiga dengan suara awe-awe yang terdengar dari ruangan si bos. Tetapi gagal ke gap karena ada yang menghalanginya. Setelah puas, si bos marah-marah ke karyawan yang lain karena suatu pekerjaan. Saking marahnya, ia mengancam mereka untuk mengundurkan diri jika kerjanya masih tidak becus. Sepulang bekerja, karyawan yang bernama Tatang itu melihat bayangan dari kaca yang dimana Lisa dan si bos sedang awe-awe. Dari sanalah si Tatang kecewa karena ternyata Lisa adalah wanita nakal. Karena galau, akhirnya Tatang pergi ke tempat bar dan bercerita kalau ia cemburu kepada si bos. Keesokan harinya, teman si Tatang masuk ke ruangan si bos untuk mengantarkan dokumen. Namun, ekspresi si bos sangat berbeda hingga membuatnya terheran-heran. Dan di balik meja si bos ada Lisa yang sedang awe-awe. Pada akhirnya, karyawan tersebut diminta untuk keluar sementara si bos akan melanjutkan kenikmatannya. Singkat cerita, si bos akan pergi menemui pelanggan. Saat itu, Lisa di kantor sedang membereskan barang-barang.
Namun tiba-tiba si Tatang masuk dan langsung mengangkat dress Lisa lalu cerot, mantap. Lagi-lagi Lisa digenjot dan kali ini di atas mesin fotokopi ya guys. Itu hanya halusinasi liar si Tatang saja ternyata. Ini kenyataan guys, karena saat itu si Tatang benar-benar menyosor hingga Lisa menikmatinya. Akhirnya Tatang bisa merasakan betapa gurihnya making Lisa hingga menceritakannya kepada temannya tersebut. Setelah hari itu, para karyawan dan si bos mengadakan rapat untuk kemajuan perusahaannya. Saat itu, si bos berpikir untuk membuka proyek baru. Tetapi, karyawannya menolak karena itu justru membuat kerugian yang amat sangat besar. Sementara, Lisa pun berpendapat agar ia mencobanya. Bahkan si Tatang pun berkata demikian karena terhasut oleh tatapan Lisa. Lalu si bos merenung di ruangannya yang mungkin memikirkan nasib perusahaan yang berada di ambang kehancuran. Keesokan harinya si bos mencoba datang ke kantor dengan wajah sumringah. Namun ketika masuk ternyata seisi ruangan itu kosong, tidak ada karyawan satupun. Lalu si bos mengecek lagi dan di sana tersisa 3 karyawan. Bahkan dana perusahaan pun telah hilang. Kemudian si bos mencoba menelpon Lisa tetapi panggilan dialihkan. Kini kondisi perusahaan tersebut sudah benar-benar darurat. Kemudian terlintas di pikiran mereka bahwa semua itu adalah ulah Lisa. Setelah beberapa hari kemudian Lisa pun menemui si bos di tempat bar. Saat itu Lisa berkata kalau bukan ia yang melakukan semua itu. Si bos sudah kehilangan semuanya dan pasrah atas kenyataan yang sedang ia alami. Di sisi lain, salah satu karyawannya, sebut saja namanya adalah Ujang. Ia sedang ketemuan dengan Lisa dan salah satu rekan bisnisnya. Ternyata Lisa sekongkol dengan si Ujang untuk menghancurkan perusahaan tersebut dan film pun berakhir. Oke guys, itulah tadi ulasan filmnya. Gimana, puaskah melihat tante yang bahenol tak kendol-kendol? Nah, jadi kesimpulannya adalah si Lisa ini menyamar menjadi seorang sekretaris magang yang bertujuan untuk meluluhkan hati bosnya dengan cara ngesbray. Hal itu ia lakukan agar kepercayaan ada pada dirinya. Seperti hal yang dilakukan oleh Lisa sangatlah mempan karena terkadang cerita-cerita sekretaris yang main mata dengan bos itu sudah tidak aneh lagi. Weh, tapi jangan ditiru guys. Ini hanya untuk yang berduit saja. Tetapi di balik itu semua sebenarnya adalah ulah si Ujang. Ia pun menyamar menjadi pekerja di perusahaan tersebut sehingga tahu betul perkembangan penyamarannya. Dan alhasil kaya raya dong. Karena dialah yang membuat rencana itu hingga uangnya melimpah. Ya walaupun hasil curian guys. Namun dengan begitu kita harus mengerti terutama para bos perusahaan nih. Jangan terlena dengan hal-hal seperti itu karena takutnya merugikan bisnis kalian. Seharusnya pegawai yang bahenol ataupun biasa-biasa saja kalian harus tetap bisa profesional. Karena itu salah satu sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Betul ya? Tapi buat para pegawai atau karyawan pun jangan suka ganjen kayak si Lisa, nanti kena azab baru tahu rasa deh.